Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami selalu perlu akan Engkau. Karena Engkaulah yang memiliki kami, dan Engkau telah menyelamatkan kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Bapa, di dalam dunia yang penuh dengan dosa, dan kami sendiri memang belum disempurnakan dalam keselamatan kami. Kadangkala kami masih jatuh bangun dalam kehidupan ini. Tolonglah ya Bapa supaya kami boleh senantiasa bersandar kepadamu. Dan kami mau ya Bapa agar kami diberi kekuatan dan petunjuk oleh Engkau. Bagaimana ajaran-ajaran-Mu menolong kami berbuat berlaku seperti yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa. Tolonglah hamba-Mu, tolonglah semua anak-anak-Mu dalam mendengarkan firman pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan baca bersama-sama saudara Matius pasal yang kelima. Matius pasalnya yang kelima. Sebetulnya ayatnya sangat banyak sekali. Tapi saudara kita hanya akan membaca beberapa bagian sebagai salah satu contoh. Ayat 27 sampai 30. 27 sampai 30. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Sebetulnya ayat yang perlu kita renungkan adalah keseluruhannya adalah ayat 17 sampai 48. Namun saya hanya membacakan sebagian saja dari satu topik pembahasan Tuhan mengenai misalnya perzinahan yang kita bacakan tadi. Tapi saudara yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah sikap batin keagamaan kita. Ya. Saudara, dunia yang kita hidupi sekarang ini dipenuhi dengan banyak pandangan-pandangan, ajaran-ajaran, termasuk kekristenan. Ya, kekristenan banyak sekali aliran-aliran, denominasi-denominasi, masing-masing berlomba-lomba mendirikan gereja, membuka pelayanan-pelayanan di mana-mana. Ini kenyataan yang tidak bisa kita hapus. Ya, termasuk gereja kita GKY. Saudara, apalagi ditambah dengan Indonesia dengan kebebasan agamanya. Dan kita bersyukur negara menjamin lewat konstitusi sehingga kita juga sebagai umat beragama bisa beribadah kepada Tuhan. Namun agama-agama lain juga bisa menjalankan ibadah mereka. Dan dengan penuh antusias seolah-olah terjadi kebangkitan agama. Ya, walaupun di dunia luar juga ada macam-macam. Ya, kita mendengar ada terjadi bentrokan antar umat beragama satu dengan yang lain. Di Indonesia tidak terkecuali bisa terjadi juga, saudara, beberapa kali. Ya, terjadi bentrokan antar umat beragama. Mengapa bisa terjadi bentrokan? Ya, itu memang tugas dari sosiolog, tugas dari orang-orang yang ingin mencoba untuk menemukan solusinya. Tapi sebagai anak Tuhan, saudara dan saya harus memahami dengan tepat, harus memahami dengan sungguh-sungguh apa sikap batin keagamaan kita di dalamnya. KTP kita ada tertulis agama apa. Ya. Saya tidak tahu di negara lain apakah juga ada. Tapi kalau negara kita memang KTP-nya harus tertulis agama karena memang ada latar belakang sejarah.
Yang saya tahu dulu sudah ketika terjadi pemberontakan ya tahun 65, pemberontakan G30 SPKI sudah ya, yang akhirnya membuat negara Indonesia mewajibkan semua keterangan bagi penduduknya selalu disebutkan agama apa. Ya, sehingga sampai sekarang kita pun KTP-nya masih tetap tertulis ada agama apa. Satu sisi saudara, kita tidak boleh menyalahkan, itu kenyataan sejarah yang kita juga harus hargai di dalamnya. Walaupun negara lain mungkin mengatakan oh itu tidak perlu. Agama itu kan urusan pribadi. Ya, karena itulah di negara-negara tertentu tidak ada tertulis keterangan agama apa. Karena itu urusan pribadi masing-masing. Dan kalau saudara tahu bahwa di dalam pandangan-pandangan yang muncul bukan hanya banyak agama-agama, tapi juga banyak isme-isme, kepercayaan-kepercayaan. Di dunia barat saudara, kekecewaan terhadap agama maka memunculkan ateisme, memunculkan humanisme, memunculkan pragmatisme. Pragmatisme itu yang penting praktis-praktis ya. Humanisme itu yang penting kemanusiaan. Ateisme tidak percaya akan adanya Tuhan. Tapi ada juga saudara yang namanya agnostik. Ya, saudara, ada orang yang memang orangnya baik, ya, memang percaya Tuhan, tapi agnostik itu pandangannya gini, saudara. Tuhan memang ada, tapi urusan apa Tuhan dengan dunia kita? Tidak ada urusan. Ya sudahlah, Tuhan sana, tapi urusan saya sendiri. Dan secara tidak sadar orang Kristen mempraktekkan itu. Kehidupan saudara semua termasuk saya. Kalau saya tidak hati-hati saya bisa mempraktekkan paham agnostisisme. Apa urusannya Tuhan? Misalnya saudara, ketika saya sedang nyapu atau saya sedang mencuci piring. Apa urusannya Tuhan dengan cuci piring? Saudara, terkadang kala kita bisa berlaku demikian bukan? Berbeda dengan dulu saudara, apalagi munculnya misalnya pietisme, kemudian ada beberapa gerakan-gerakan dari reformasi. Bahwa segala sesuatu yang kita berbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga ini sangat berbanding terbalik dengan agnostisisme. Segala sesuatu yang aku lakukan seperti untuk Tuhan. Ini kata-kata Paulus yang begitu sangat jelas di dalam kitab Kolose. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itulah saya sadar apa yang Tuhan mau khotbahkan dalam khotbah di bukit dalam pasal 5 ayat 17 sampai 48 ini sebetulnya berisi hal-hal yang sangat mendalam sekali. Dan Tuhan menekankan bahwa sikap batin keagamaan itu yang paling dibutuhkan oleh Tuhan. Ya, apa yang Tuhan nilai terhadap setiap kita umatnya. Berbeda dengan orang Farisi, ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus waktu itu. Mereka melakukan seluruh keagamaan mereka hanya untuk dilihat orang. Orang Farisi ahli Taurat merasa diri orang saleh. Pakai jubah, ya, wah mereka berjalan dengan tenang, wah mereka kelihatannya berhikmat, mereka kelihatannya saleh, bisa meminta nasihat kepada mereka. Mereka juga hafal semua syarat-syarat, tuntutan perintah-perintah agama Yahudi pada waktu itu. Saudara bertanya hukum keberapa, mereka langsung akan sebutkan, bahkan dikasih artinya lagi. Tapi itu semua dilakukan dengan sikap apa? Bukan batin mereka yang melakukan, tapi hanya untuk apa? Praktek secara luar saja, lahiriah. Yaitu Tuhan pernah mengatakan, kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Depannya nampaknya bersih, kuburan-kuburan itu kelihatan bersih depannya, tapi dalamnya penuh tulang belulang, busuk semata-mata. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itulah hal ini harus kita waspadai bersama-sama. Saudara, Tuhan mengatakan ini semua
kepada kita, bahkan juga kepada semua orang yang mengatakan dia orang beragama. Bagaimana sikap batin keagamaan kita itu yang harusnya mempengaruhi, yang harusnya menuntun kehidupan kita. Saudara, kita ke gereja, memang kelihatannya kita umat Kristen. Tapi apakah karena ke gereja maka saudara adalah orang Kristen? Tidak. Tapi kalau saudara adalah orang Kristen, saudara pasti akan ke gereja. Jadi jangan dibalik, saudara. Jangan dibalik. Sebab itulah saudara, sebagai anak Tuhan, kita orang-orang yang harus punya sikap batin keagamaan yang tepat. Sekarang ini sudah dunia, bahkan kekristenan di kota-kota, ya karena semuanya hampir muncul di kota, di desa sih sudah jarang. Semua orang ingin pergi ke kota. Itulah di kota itu banyak muncul berbagai macam, termasuk gereja. Nah, saudara, tapi ini suatu fakta yang tidak bisa kita pungkiri, kita harus hadapi, tapi kita harus lakukan sesuatu yang apa yang Tuhan mau kita lakukan bersama-sama. Saudara, sebetulnya ayat-ayat ini Tuhan Yesus hanya mau bicara dua hal mengenai sikap batin keagamaan. Yang pertama adalah hati yang diperbarui. Ya, saya tidak akan bosan untuk mengatakan ini semua. Saya percaya saudara sudah tahu hal ini. Tapi saudara mengerti juga Alkitab mengatakan manusia yang berdosa hatinya selalu membuahkan kejahatan. Itu Tuhan sendiri yang berbicara dalam Kejadian pasal yang ke-6. Setelah Adam dan Hawa berdosa, muncul semua keturunan-keturunan dari Adam dan Hawa, ya dari keturunan Kain, dari keturunan Set, ya. Kemudian di situ Kejadian pasal 6 dikatakan Tuhan melihat apa saja yang dihasilkan dari hati manusia selalu berbuahkan kejahatan. Karena berbuahkan kejahatan, maka mereka tidak mencari Tuhan yang benar. Sebab itulah ketika Menara Babel mau didirikan, Kejadian juga itu. Menara Babel mau didirikan, mereka semua mau mendirikan bangunan yang tinggi. Mari kita mendirikan suatu nama di mana kita bisa menyebut nama dari yang tanda petik yang tinggi itu. Tapi nama Tuhan bukan Tuhan yang benar, tapi Tuhan yang menurut pengertian mereka saja. Bukankah ini sekarang terjadi, saudara? Banyak gereja bermunculan. Saya tidak menyalahkan gereja bermunculan. Itu satu sisi kita harus lihat dari kacamata Tuhan memimpin setiap anak-anak Tuhan untuk mendirikan gereja, itu bagus. Ya. Tetapi yang menjadi celaka adalah jikalau ternyata mendirikan gereja bukan untuk membicarakan, mengkhotbahkan Tuhan yang benar, tapi Tuhan yang menurut aku benar. Itu orang-orang banyak senang, saudara, apalagi sekarang dengan YouTube ya. Orang dengar khotbah-khotbah, saudara, orang kalau fasih lidah itu enak ya. Saya sendiri juga iri, saudara, sebetulnya. Orang kalau fasih lidah itu ngomongnya rasanya semua lancar semuanya. Kadang-kala tanpa teks lagi. Ya. Sudah tanpa teks lancar sekali, enak didengar gitu ya. Wah, apalagi kutip ayat firman Tuhan. Wah, ini betul-betul dari Tuhan. Tapi ternyata sudah bisa saja itu bukan dari Tuhan. Mengapa? Ya orang yang memiliki fasih lidah dan teori motivasi itu gampang sekali. Saudara. Saya sebutkan begitu. Tapi memang saya tidak bisa lakukan itu, saudara. Oleh karena saya bukan orang yang fasih lidah. Nah, saudara, mari kita perhatikan. Wah, mereka bicara, oh Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu sangat mengerti kita, Tuhan itu akan menghibur kita. Wah, khotbah-khotbah yang demikian ini paling demen kita. Tapi coba khotbah mengenai Tuhan yang menghukum, Tuhan yang menegur dosa, Tuhan yang tidak suka dengan ini, itu dan sebagainya. Apakah kita mau dengar? Saudara,
Karena itulah khotbah-khotbah yang menghibur itu banyak didengar orang. Banyak didengar orang. Tapi kalau khotbah yang menegur, yang menginginkan dari Tuhan, ya, supaya kita berbenah, supaya kita memperbaiki diri, apakah kita suka? Saudara, saya tidak menyangkal bahwa di dalam Alkitab ada mazmur-mazmur penghiburan, ada pernyataan-pernyataan pertolongan Tuhan, ada mengatakan Allah mengasihi manusia, betul. Tapi saudara tahukah ayat yang paling besar, karena begitu besar Allah mengasihi manusia sehingga ia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus. Yohanes 3:16 bukan? Tapi ayat itu saudara, kalau saudara tahu konteksnya, di balik kasih Allah yang besar ada salib, penghukuman atas dosa manusia. Mengapa kita suka Tuhan mengasihi kita, tapi kita tidak suka Tuhan menegur kita? Ini suatu hal yang ironi bukan? Karena itulah saudara, hanya oleh campur tangan Tuhan yang mendorong kita, yang membuat kita mengerti kita harus mencari Tuhan yang benar. Bukan mencari Tuhan yang menuntut aku benar, tapi Tuhan yang benar itu yang menunjukkannya kepada kita. Ayat Alkitab banyak sekali, seperti misalnya perempuan Lydia. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul, hatinya dibuka oleh Tuhan sehingga Lydia mendengarkan apa yang Paulus khotbahkan. Saudara, Paulus itu khotbahnya enggak pinter. Paulus kalah sama Apolos. Ya, walaupun memang Apolos tidak ada peninggalan kitab sucinya ya. Tapi Apolos dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Apolos itu termasuk orang yang tanda petik pinter berkhotbah dalam tafsiran Perjanjian Baru yang saya pernah pelajari. Ya, Paulus itu kurang. Kayak itulah dia pernah ceramah sudah, Tikikus anak muda ngantuk, apalagi dia pas duduknya di dekat jendela, ya mungkin di jendela itu dia duduk, jatuh sudah dari lantai 2 mati. Ya. Tapi ya bersyukur kan Tuhan memakai Paulus sehingga Tikikus yang mati itu dibangkitkan oleh Paulus. Tapi kan tidak mungkin sudah ya orang mendengar khotbah ngantuk-ngantuk kemudian mati dibangkitkan semua, tidak mungkin sudah. Ya, tapi yang jelas di situ kita perhatikan bahwa Paulus itu khotbahnya tidak terlalu menarik, ya. Nah, saudara, tetapi oleh karena campur tangan Tuhan dibukalah hati Lydia mendengarkan apa yang Paulus katakan dan akhirnya dia menerima firman Tuhan, menerima Tuhan. Dan Lydia dan seluruh rumah tangganya dibaptiskan mengikut Yesus. Itulah saudara, ketika saya menjalani panggilan Tuhan dan mempelajari firman Tuhan, saya hanya percaya satu hal. Kalau orang mau mendengarkan khotbah saya, bukan karena saya pintar berkhotbah, tapi karena Tuhan yang membuka hati orang mendengarkan khotbah saya. Itu prinsip. Sehingga saudara, memang saya berusaha untuk menjelaskan firman Tuhan, betul. Tetapi usaha saya semuanya akan sia-sia jikalau tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Sebab itu saudara, ketika saudara datang ke gereja, apakah saudara datang dengan sikap hati yang benar? Sikap hati yang betul-betul diperbarui. Tuhan, aku hari ini mau ke gereja. Tadi saya dalam masa dengan teman-teman rekan-rekan di bawah setelah kebaktian umum 1 selesai, di bawah sudah saya bercakap-cakap. Tadi malam saya agak susah tidur. Padahal tidak ada apa-apa. Tidak mikir apa-apa, tapi tiba-tiba susah tidur. Ya kemudian saya teringat, daripada saya susah tidur ini, Tuhan saya mau berdoa saja, berdoa syafaat. Akhirnya saya berdoa syafaat, terus Tuhan tolong saya ingin tidur, besok saya mau pelayanan. Saya berdoa lagi, Tuhan tolong saya supaya saya bisa tidur. Tuhan tahu pikiran saya tidak memikirkan apa-apa, biar saya tidur Tuhan. Lalu saya nyetel lagu rohani. Lagu rohani sambil nyanyi-nyanyi tertidur akhirnya. Ya, bersyukur saya hanya bisa tidur gitu.
Waduh, kalau enggak setengah mati, saudara. Nah, saudara, itulah yang namanya kita mempersiapkan hati. Batin kita dipersiapkan karena kita mau melayani, karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, sikap batin inilah yang akan membuat kita memiliki rasa takut kepada Tuhan. Ya, hati yang diperbarui membuat kita mengerti, selalu kita lakukan itu, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Slogan reformasi saya percaya saudara tahu 5 slogan. Sola ya, sola gratia, sola scriptura, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Ada 5. Saudara ada satu lagi slogan yang sangat penting. Coram Deo. Apa itu coram Deo? Coram Deo itu adalah di hadapan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita selalu pahami. Kita lakukan itu di hadapan Tuhan. Saudara, ada seorang penulis kekristenan, tapi dia juga adalah seorang revivalist, ya pengkhotbah juga, tapi juga dia memahami sejarah kekristenan. Namanya Edwin Orr. Ya. Edwin Orr ini suatu kali sudah bersama-sama dengan Billy Graham mengadakan penginjilan. Ya, mereka sering mengadakan penginjilan bersama di Amerika Serikat. Itu terjadi tahun 1949 di Los Angeles, di Beverly Hills. Ya. Nah, saudara, Billy Graham dalam KKR. Nah, mereka tahu bahwa di daerah itu ada seorang namanya gangster yang terkenal bernama Mickey Cohen. Ya. Saudara bisa cari di Google Mickey Cohen, ya. Saya sudah cari juga, dapat ya gambarnya. Dia difoto, ya. Dia difoto di depannya publikasi ya. Billy Graham KKR, ya. Billy Graham ada tertulis di situ, ya. Dia difoto di situ, ya. Mickey Cohen ini sudah diajak untuk ikut kebaktian kebangunan rohani. Siapa tahu gangster ini bisa bertobat gitu ya. Tapi dia tidak mau ya. Tapi dia mau didatangi oleh Billy Graham. Maka bersama-sama dengan timnya termasuk Edwin Orr datang, sudah ya, diberitakan Injil. Mickey Cohen ini seorang Yahudi sudah ya. Dia gangster yang terkenal karena dia pernah di bawah bosnya gangster. Kalau saudara tahu Al Capone, ya, itu gangster yang besar sekali. Nah, saudara, coba beritakan Injil, diajak bicara-bicara. Dia katakan, dia tertarik dengan kekristenan, ya. Walaupun dia orang Yahudi, dia tertarik dengan kekristenan, tapi ditantang untuk terima Tuhan Yesus. Siapa tahu bertobat seorang gangster. Kalau bertobat kan, luar biasa, saudara. Yang terakhir, sudah tantangan terakhir, dibukakanlah kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Dikatakan, lihatlah Tuhan Yesus Kristus berdiri di depan pintu dan mengetok. Jikalau membuka pintumu, maka Tuhan akan masuk ke dalamnya dan makan bersama-sama denganmu. Didesak demikian. Tapi Cohen tidak mau terima Tuhan. Tapi dia tertarik kepada kekristenan. Namun saudara, Cohen tidak pernah membuktikan bahwa dia pernah bertobat. Tidak pernah membuktikannya. Tapi ada satu hal yang Edwin Orr katakan, saudara. Di dalam kekristenan ada satu nada yang hilang di dalam kekristenan, yaitu pertobatan yang sejati. Mengapa? Amerika mungkin kelihatan banyak orang Kristen pada waktu itu. Betul. Ya, tapi saudara, ada koboi Kristen, ada artis Kristen, ada senator Kristen. Dan sempat bercanda, apakah mungkin ada gangster Kristen? Saudara, kita kadangkala terkesan ya, ada politikus Kristen, luar biasa. Ada artis Kristen, luar biasa. Ada penyanyi Kristen, luar biasa.
Hanya dengan kata-kata label Kristen saudara langsung semuanya senang. Tapi betulkah label Kristen itu terjadi karena pertobatan yang sejati di dalamnya? Mungkinkah gangster Kristen? Tidak mungkin. Kalau saya mau katakan dalam Alkitab, mungkinkah pemungut cukai Kristen? Tidak ada. Pemungut cukai Sakius ketika dia bertobat, dia langsung berbalik dan ikut Tuhan. Saudara, bukan berarti kalau saudara, pedagang Kristen kan boleh, ya, direktur Kristen kan boleh. Saudara, saya tidak mempermasalahkan jabatan saudara ataupun bisnis saudara itu. Businessman Kristen, pedagang Kristen, apalagi direktur Kristen. Saya tidak mempermasalahkan apa jabatan saudara ataupun bisnis saudara. Yang dikatakan oleh Edwin Orr ini adalah pertobatan yang sejati. Sungguhkah itu terjadi di dalam kita? Ada cerita yang unik walaupun kejadiannya memang dipertanyakan. Saudara. Ada seorang pengusaha muda luar biasa sukses. Dia tinggal di daerah yang elit, perumahan elit. Tapi saudara, pengusaha ini pengusaha Kristen. Dan akhirnya ya hidup dengan makmur. Tapi saudara, malang suatu hari rumahnya disatronin sama perampok, saudara. Bersenjata api, dia tertangkap, dia ditali ya, diikat mungkin. Semua barang-barangnya dikuras, khususnya harta bendanya. Emas, perhiasan, dolar, saham, kalau perlu semuanya, cek juga diambil semuanya. Ya. Lalu perampok itu bertanya, ini semua sudahkah harta kamu? Oh sudah, kamu sudah ambil semua, silakan ambil semua. Bohong kamu ya? Oh, saya tidak bohong, saya orang Kristen. Oh ya, kamu orang Kristen? Saya buktikan ya kamu orang Kristen bukan. Coba ucapkan pengakuan iman rasuli. Waduh, gawat gua. Setahun datang cuma 2 kali, Natal dan Paskah. Mana mungkin gua hafal pengakuan iman rasuli. Oh sorry ya mas, ya perampok itu. Mas sorry. Tapi aku sungguh Kristen, aku gak hafal pengakuan iman rasuli, habis terlalu panjang. Wah kamu bohong, saya betul Kristen. Oke deh, yang lebih singkat. Coba sekarang ucapkan doa Bapa kami. Waduh gak hafal gua. Betul saya gak bisa tahu. Ya doa Bapa kami isinya sampai komplit gak bisa. Wah kamu bohong, ini loh seperti ini loh. Perampok itu kemudian mengucapkan doa Bapa kami. Dan sekaligus ditambah dengan pengakuan iman rasuli. Ini loh doa Bapa kami, ini loh pengakuan iman rasuli. Tapi dia jadi perampok. Saudara, kisah ini kisah yang memang anonim ya. Apakah mungkin terjadi ya? Kita tidak tahu. Tapi saudara, mungkinkah orang bekerja sebagai perampok dia adalah Kristen? Tapi sisi yang lain, orang Kristen yang dirampok itu dia ngaku-ngaku Kristen tapi tidak pernah memahami ajaran firman Tuhan. Mungkinkah dia Kristen? Jadi dua-dua hal ini perlu kita evaluasi bersama-sama. Dalam arti orang yang mengerti ajaran Tuhan, mungkinkah betul-betul Kristen? Jikalau dia tidak ada pertobatan yang sejati, dia bukan Kristen. Apalagi orang yang ngaku-ngaku diri Kristen tapi dia tidak mengerti ajaran Kristen. Lebih lagi itu juga bisa dipertanyakan. Kemungkinan sekali dia bukan orang Kristen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana hati kita dalam mengikut Tuhan? Hati yang takut akan Tuhan inilah yang membuat kita memasuki pengertian-pengertian yang semakin dalam, pengertian yang diasah. Alkitab mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan disitulah
memimpin ke dalam pengertian-pengertian yang semakin bertambah. Saudara, kita jangan jadi orang Kristen yang cuma hanya Kristen-Kristenan. Kemudian ditanya-tanyain sama orang-orang lain yang belum percaya Tuhan. Saudara gelagapan tidak bisa menjawab. Ya. Saudara harus belajar. Itu namanya berapologetika. Siap sedialah kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban tentang imanmu dan pengharapanmu. Siap sedialah. Memang kalau saudara nggak bisa jawab secara komplit, saudara harus ngaku dengan rendah hati. Oke, nanti saya tanya ke hamba Tuhan saya. Atau bolehkah ayo kita ke hamba Tuhan saya, nanti kita diskusi bersama. Itu bagus. Tapi kalau sudah lama begitu mengenal Tuhan, tapi tidak punya pengenalan-pengenalan yang bertumbuh di dalamnya, apakah engkau sungguh-sungguh bertobat? Pengenalan akan Tuhan yang terus bertumbuh, bertambah, itulah yang membuat kerohanian saudara dan saya makin bertambah. Betul, saudara. Ya. Saya sadar dulu setelah bertobat dibandingkan sekarang berbeda sekali. Ya, memang kita ada proses pertumbuhan. Ya, kita mungkin bisa salah dalam pengenalan kita yang lalu, tapi kita tidak boleh salah dalam pengertian-pengertian yang cetek. Ya. Itulah penulis Ibrani pernah mengatakan, sudah, kamu cuma hanya bisa minum susu, belum bisa makanan keras. Karena pengertianmu belum bisa bicara hal-hal yang keras. Maksudnya hal-hal yang sulit dan pelik. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimanakah kerohanian kita selama ini? Pengertian kita makin diasah enggak? Salah satu pengertian-pengertian ini yang di sini yang Tuhan minta ini adalah sikap batin, ya hati yang diperbarui sama pengertian. Misalnya mengenai membunuh. Khotbah di sini ngomong membunuh itu apa? Sudah hanya tindakan fisik. Orang pikir aku tidak pernah melakukan tindakan fisik membunuh. Tapi saudara dan saya bukankah sering melakukan tindakan psikis? Ya, secara sosial dengan apa? Membenci orang lain. Sentimen dengan orang lain. Bukankah kita sering melakukan itu? Karena tidak suka. Karena apalagi terjadi konflik, kita marah, dendam, sampai dendam kesumat. Yesus katakan, memang kau mungkin tidak membunuh, tapi dengan membenci saudaramu, engkau sudah membunuh. Begitu pula dengan masalah berzina. Kau pikir berzina itu lakukan tindakan secara seksual? Tidak, bukan sekedar itu. Bahkan dikatakan memandang perempuan dengan menginginkannya. Itu pun sudah berzina. Yang lain-lainnya bersumpah. Bersumpah itu saudara bukan bersumpah demi Yerusalem, demi langit dan sebagainya. Orang Yahudi itu punya kebiasaan, saudara. Nama Tuhan itu tidak boleh diucapkan. Istilahnya terlalu suci. Kita ini terlalu hina, tidak boleh. Karena itu nama Tuhan terlalu suci, tidak boleh. Karena itu sumpah diganti dengan apa? Demi Yerusalem, demi langit, akhirnya supaya demi kepala. Ya, itu semua dicatat di sini. Ya, kalau saudara membaca, jangan bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak bisa memutihkan rambutmu, memutihkan ataupun menghitamkan rambutmu. Jadi saudara, ini semua ya. Yerusalem pun adalah kota Allah. Langit adalah tata Tuhan. Demi bumi, bumi adalah pijakan kaki Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu maha ada. Engkau mau bersembunyi kemana? Tidak bisa. Itulah koram Deo. Saudara dan saya hidup dimanapun juga tidak bisa lari dari Tuhan. So itulah bersumpah. Oh jangan. Nah orang Kristen sudah. Saya dulu yang ngikutin paham itu yang terlalu cetek. Nggak boleh sumpah. Alkitab ngomong boleh bersumpah sebetulnya. Ayat 33. Yang dikatakan Tuhan itu jangan bersumpah palsu. Tapi peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tapi sudah ajaran denominasi tertentu. Orang Kristen nggak boleh sumpah. Karena ngomong nggak boleh sumpah.
Sebetulnya pengertiannya bukan itu. Karena nggak boleh sumpah diganti, hanya boleh berjanji. Saya mau tanya, janji sama sumpah bedanya apa? Kalau sumpah nggak bisa mewujudkannya berdosa. Kalau janji nggak bisa mewujudkan gimana? Nggak berdosa. Karena itu pernikahan nggak boleh bersumpah tapi janji ya. Laki-laki dengan perempuan berjanji di hadapan Tuhan ya. Sebetulnya saya nggak mau mempermasalahkan itu janji atau sumpah. Karena kata janji sama sumpah itu sudah. Itu dalam Alkitab perjanjian lama. Janji itu berdasarkan sumpahnya Tuhan. Tuhan berjanji kepada Israel dengan sumpahnya sendiri. Jadi sumpah sama janji itu sebetulnya tidak beda jauh. Itu Yesus katakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya dari itu dari setan. Artinya apa saudara? Mengapa harus sumpah? Ya orang sumpah karena apa? Orang banyak bohongnya. Ayo sumpah, benar ya? Sumpah. Akhirnya ganti janji. Apakah betul? Saudara, kalaupun kau berjanji, kalau engkau melanggarnya gimana? Jadi enggak berdosa. Tapi kalau bersumpah melanggar berdosa. Itu yang membuat standar siapa? Itu teori manusia. Kalau Tuhan katakan jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Sehingga kalau orang memang membutuhkan sumpah, kita bersumpah. Enggak salah. Ya. Karena ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sudah begitu. Jadi pengertian itu yang harus kita pahami. Bukan kayak orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat. Wah, enggak boleh pakai nama Tuhan. Tapi akhirnya sering ingkar janji. Kata-katanya enggak bisa dipegang. Itu kan sama saja, saudara. Orang Kristen tidak bisa dipercaya. Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Karena itulah pengertian itu harus semakin dalam. Dari situlah membentuk karakter kita, saudara. Hati yang diperbaharui, pengertian yang diasah, yang terus diperdalam, itu akan membentuk karakter kita, jati diri kita, orang Kristen yang sejati. Saudara, ada satu kisah di satu kerajaan, saudara, ada hidup seorang Yahudi, seorang rabi bernama Rabi Yosua ben Hananya. Dia terkenal rabi yang sangat bijaksana, bagai dewata. Waduh, berarti ini orang ini kayak Salomo lah begitu ya. Wah, dia diminta nasihat-nasihatnya akan memberikan nasihat yang bagus. Dia menjadi penasehat raja. Tapi saudara, dia di penampilannya kurang enak. Ya, artinya tubuh dan wajahnya buruk tak terkira. Saudara, pada suatu hari putri raja ya tanpa tedeng aling-aling coba berbicara kepada Yosua ben Hananya ini. Sungguh benar, Anda seorang yang maha bijaksana, luar biasa. Tetapi mengapa begitu buruk rupa? Sungguh tak terpahami, tak tercena bagi saya. Bagaimana Allah Tuhan bisa melimpahkan hikmat yang begitu luar biasa atas seorang dengan wajah yang buruk. Wah, kata-kata itu juga gak enak saudara ya. Kayak beberapa waktu lalu ada orang yang menghina presiden kita ya. Wah, saudara, rabi ini ya mau gimana ya, mau marah bagaimana, ini putri raja. Lalu kemudian rabi ini punya akal ya. Katakanlah kepadaku, hai putri raja, di manakah ayahanda menyimpan anggur-anggur tuanya? Ya tentu dalam guci-guci tanah dong, sang putri menjawab. Sang guru itu kemudian terbelalak, pura-pura terkejut. Mengapa begitu?
Bukankah orang lain juga menyimpan anggur di guci-gucinya? Bahkan orang yang lebih dari biasa menyimpan di guci-guci yang indah. Menurut Anda, guci-guci yang pantas untuk Baginda, untuk sang raja, harusnya kan guci yang terbuat dari emas, dari perak, bukan? Karena menunjukkan status seorang raja. Tanpa berpikir panjang, sudah sang putri langsung menghadap raja. Ayah Anda, masa menyimpan anggur-anggur di guci-guci biasa? Kan ayah kan seorang raja. Tunjukkan statusmu sebagai seorang raja. Pindahin semua anggur-anggur itu ke guci emas, guci perak. Bukankah guci emas dan perak begitu banyak? Wah, sang raja menuruti permintaan sang putri. Dipindahkan semua anggur-anggur yang nikmat itu ke guci emas, guci perak. Beberapa hari kemudian, saudara, semua anggur istana berubah menjadi asam dan rusak semuanya. Raja marah sekali, panggil putrinya. Siapa yang memberikan nasihat ini? Siapa yang memberikan usulan ini? Yaitu Yosua bin Hananya, penasihat sang raja yang maha bijaksana. Raja panggil, sini penasihat Yosua. Kenapa kamu kok begitu jahatnya memberikan nasihat yang demikian? Lalu Yosua menceritakan kepada raja. Karena sang putri tidak habis mengerti, maka dia harus diberikan pengertian. Bagaimana Allah bisa melimpahkan hikmat yang begitu bijaksananya melalui wadah yang seburuk dia. Bukankah kini terbukti Baginda, betapa kejelitaan, kecantikan tidak menjamin kemampuan untuk menangkap kebijaksanaan yang paling sederhana. Karena itu sang raja, jangan mengukur manusia dari penampilannya. Ukurlah manusia dari seluruh karakter dirinya. Saudara, Tuhan nanti akan menilai saudara dan saya dari karakter yang keluar dari dalam diri kita. Hati kita yang diperbaharui dan pengertian-pengertian kita. Ketika kita melakukan apapun, ketika kita memikirkan dan merencanakan apapun, itulah diri kita. Itulah Tuhan akan mengatakan, mari bersama-sama dengan aku, hamba-hambaku yang setia, anak-anakku yang setia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu telah kami dengar. Berbicaralah terus kepada kami, sekalipun suara hamba-Mu berhenti. Biarlah poin-poin yang penting, sikap batin keagamaan kami. Hati yang diperbaharui, pengertian yang terus diasah, diperdalam. Itulah yang bisa terwujud dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Lewat inilah ya Bapa, orang-orang melihat dan menyaksikan kami adalah murid-murid-Mu, kami adalah anak-anak-Mu. Tolonglah Bapa, kami jangan menjadi orang Kristen biasa, tapi biarlah kami sungguh-sungguh menjadi Kristen yang sejati. Kami tidak mau menjadi orang-orang biasa dengan penampilan-penampilan lahiriah keagamaan. Tapi biarlah yang terjadi dalam diri kami adalah kekristenan yang lahir dari batin, hati dan pengertian yang Tuhan bentuk senantiasa di dalam diri kami. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kembali kepada liturgis.